Orang yang pergi umroh itu rata-rata hanya untuk beribadah sesuai dengan yang diajarkan di dalam kitab, seperti itu aja. Itu kan memang prosedurnya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari, Bapak sudah beberapa kali umroh kan, ada orang yang ke sana itu ya kayak orang wisata gitu. Tapi bagi orang yang berilmu, lihat Bukit Uhud, meneteskan air mata gitu ya. Terus Bapak tanya, Bapak sedih sekali, ya gimana nggak sedih? Ya inilah salah satu pengkhianatan terhadap Rasulullah di sini. Nabi Muhammad sampai terluka. Berapa itu para laskar Islam berjatuhannya di sini. Ya sambil hidungnya, ini matanya keluar. Ya Allah, ini ibadah yang benar gitu loh. Apalagi sekarang di Arab Saudi kan ada wisata yang Nabi Muhammad sendiri kalau lewat ke situ itu terburu-buru, dilarang, nengok pun nggak berani. Tapi sekarang malah di sana menjadi tempat wisata unggulan di Arab Saudi. Bukan cuma tempat wisata unggulan. Nomor pertama yang dipromosikan. Termasuk orang naik haji aja. Bapak waktu naik haji dulu kok diajak jalan-jalan ke Medan Magnit, mempraktekkan mobil sopirnya berdiri itu, lihat jalan sendiri gitu kan. Ya iyalah, orang mobil mesinnya hidup, kata saya itu, dia berdiri ya jalan sendiri gitu. Yang begitu yang dipromosikan. Terus ada jemaah yang bilang, Pak, jemaah haji datang ke sini itu untuk tawaf, sa'i, lempar jumroh. Ya itu yang ada di kitab suci. Ngapain kita jalan-jalan seperti ini? Gitu kan? Nah, ini pengembangan wisata, katanya bilang begitu. Oke lah. Karena menurut hasil ramalan Arab Saudi itu persediaan minyak buminya berkurang. Jadi nanti pengembangan ke wisata. Menurut saya, pengembangan wisata di Arab Saudi sekarang aja untuk umroh dengan naik haji sudah antri. Sampai berapa puluh tahun harus nunggu. Ya kan? Ngapain sekarang mengembangkan wisata di sana? Gitu kan? Orang yang berkunjung ke sana aja udah sekarang itu harus nunggu gitu loh. Itu salah satu contoh pola pikir kita kan seperti untuk itu. Untuk umroh saja, untuk naik haji, coba tanya tuh yang kemarin pulang dari umroh, Bu Herlina tanya, apa oleh-olehnya? Tidak berpikir tentang Islam yang lebih global, ya kan? Di sana ya umroh ya seperti itu gitu kan? Kan harusnya banyak cerita-cerita yang memang bisa membangkitkan motivasi untuk siswa, untuk lingkungan. Seperti waktu Bapak ke Tanah Suci dulu, Bapak cerita apa adanya, bahwa istri Bapak itu teriak-teriak, ayo cepat keluar. Padahal untuk masuk ke Hijr Ismail itu kan di sana ada pancuran emas. Dan disitulah tempat mengembalanya kambing, dombanya Ismail itu. Untuk bisa masuk di situ kan pahalanya paling besar kalau berdoa di situ. Baru juga masuk, dipaksa sambil nangis, saya narik saya langsung keluar lagi. Untung sempat berdoa untuk. Ternyata apa yang terjadi? Karena saya bilang Allahu Akbar, karena lihat ada orang Badui, suku Badui itu badannya besar gitu kan. Di situ dijagain, terus ada yang sedang sholat, karena takut keinjak, karena saking padat-padatnya. Padahal di situ kan berdoa bukan sholat. Tapi dia melakukan sholat, dihalangin. Karena mau keinjak, kedesak-desak, dia bilang Allahu Akbar. Istri saya nggak lihat. Orang nggak ada siapa-siapa. Begitu satu. Terus ketika Bapak naik lift juga sama. Anehnya itu, ada orang yang kayaknya kiai lah di kita mah gitu kan, dari kayak suku India gitu kayak. Tiba-tiba naik lift itu tabrakan gitu, kesenggol gitu, langsung marah-marah. Oh, yang ketabraknya marah-marah. Setelah marah-marah begitu,
Saya teriak, Allahu Akbar. Itu teman-teman dari jemaah, nggak tahu dari Malaysia, dari India, nggak tahu dari mana, udah orang-orang itu ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar semua. Yang di atas yang berantem itu senyum pelukan. Langsung pelukan. Kata istri saya nggak lihat katanya. Itu kan realita. Terus istri saya, nah ini mah dengan jemaah Al Jazirah nih mah hampir berapa belas orang. Karena saya selalu datang ke Masjidil Haram di lantai atas. Lalu datang ke Masjidil Haram di lantai atas. Selalu saya paling atas naik lift. Kenapa? Jadi kalau kita lagi sholat subuh, habis sholat subuh itu kan matahari terbit. Dari atas kelihatan tadi gitu kan. Itu yang namanya burung elang. Itu muterin Ka'bah itu benar-benar kayak tawaf. Muter begitu di atas itu si burung elang itu. Nggak tahu orang lain lihat atau enggak ya. Yang saya lihat kan begitu, dan istri saya itu lihat betul ya. Yang paling seneng kalau kita lagi sujud di situ, lagi atahiyat, lagi apa, assalamualaikum begitu, itu yang namanya burung itu dari atas menukik ke bawah turun. Ada yang kadang-kadang di pinggir kita, ada yang di jauh, pada ke lantai, pada berjatuhan begitu, naik lagi. Ternyata yang namanya lampu di Masjidil Haram itu listrik nggak pernah dimatiin. Jadi belalang-belalang itu dari mana-mana berdatangan ke situ.